bersama saya Gita Bitaloka di mata kuliah Hadis Tematik dengan Bapak Dosen Pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang menghindari ghibah dan fitnah dalam komunikasi. Menurut bahasa, gosip atau ghibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata goba berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, ghibah adalah sesuatu pembicaraan yang ketiadaan orang yang dibicarakan dari objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela pembicaraan itu. Menurut Ibnu Mas'ud, ghibah adalah menyebutkan apa yang diketahui pada orang lain dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah kedustaan. Menurut Syekh Salim Al-Hali, ghibah adalah menyebutkan aib orang lain dalam keadaan orang lain dan dia tidak ada di hadapan engkau. Dari Ibnu Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kamu dari ghibah karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada berzina. Mereka berkata, bagaimanakah bisa ghibah lebih berat daripada zina? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya orang yang berzina bila bertaubat maka Allah akan mengampuninya. Sedangkan orang yang ghibah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum orang yang digibahi memaafkannya. Hadis riwayat Tabrani. An Abi Barza Islami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sara man amana bilisanihi wa lam yadkhul imanu qalbuhu la ta'tabu muslimina wa la tattabi'u auratihim fa innahu man yattabi' auratihim yattabi'u Allahu auratuhu wa man yattabi' Allahu auratuhu yabsahu fi baiti, rawahu Abu Daud. Artinya dari Abu Barza Al-Atlami berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang yang imannya masih sebatas lisan dan belum masuk ke hati, janganlah kalian menggibah atau menggunjing orang-orang muslim. Janganlah kalian mencari aurat atau aib mereka, karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka dia akan diperlihatkan aibnya atau aibnya di rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kata fitnah mempunyai makna yang amat luas dan beragam. Kata fitnah adalah bentuk masdar dari fatana yaftinu fatanan atau fitnatan yang secara bahasa berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, dan menghalang-halangi. Sedangkan kata fitnah menurut istilah berasal dari perkataan fatanta al-fitdatu wa al-adhab, yang maksudnya adalah membedakan yang buruk dari yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kata fitnah adalah perkataan bohong atau tuduhan tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan menjelekkan orang lain seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang tersebut. Taskunu fitanun qa'idun fiha khairun minal qa'ihim wal qa'imu fiha khairun minal masyi wal masyi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifhu faman wazada fiha malja'an aw ma'azan
falya'ul bih. Artinya, akan terjadi fitnah yang orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya, dan barang siapa yang mencari tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud menyebutkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan barang siapa yang mendapat ujian lalu bersabar, maka alangkah bagusnya. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak akan masuk surga orang yang menyebar fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Cara menghindari ghibah dan fitnah dalam penyiaran. Nah, menyiarkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab merupakan tanggung jawab etis bagi para penyiar. Hal ini termasuk dalam menghindari fitnah dan ghibah yang dapat merusak reputasi individu dan komunitas. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari fitnah dan ghibah dalam penyiaran. Yang pertama adalah verifikasi informasi. Selalu periksa sumber informasi sebelum menyiarkannya. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Cari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu peristiwa. Jangan ragu untuk menanyakan kebenaran tentang suatu informasi, dan lebih baik itu mencari informasi lebih lanjut daripada menyebarkan informasi yang belum pasti. Hindari spekulasi dan asumsi. Jangan membuat spekulasi atau asumsi tentang orang lain. Ya, hanya siarkan aja fakta-fakta yang didapat dan diverifikasi. Hindari menggunakan bahasa yang bersifat subjektif atau emosional. Tetap netral dan objektif dalam penyampaian informasi. Yang ketiga, menghormati privasi. Jangan menyiarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan mereka. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Terus yang selanjutnya adalah berikan kesempatan klarifikasi. Jika kita menyiarkan informasi yang dapat mencoreng nama baik seseorang, berikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan klarifikasi. Tampilkan semua sisi cerita dengan adil dan berimbang. Hindari membuat kesimpulan dengan terburu-buru. Peduli dengan dampak siaran. Sebagai seorang penyiar, kita harus mempertimbangkan dampak siaran tersebut untuk individu, komunitas, dan masyarakat secara luas. Hindari menyiarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan atau perpecahan. Promosikan perdamaian dan toleransi dalam siaran yang kita siarkan. Berikan contoh yang baik sebagai penyiar. Kita dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Bersikaplah profesional dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Hindari terlibat dalam ghibah dan fitnah, baik di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Mungkin dengan menerapkan tips-tips tersebut dapat membantu kita sebagai penyiar untuk lebih bertanggung jawab dan etis lagi dalam melaksanakan tugas kita sebagai penyiar, sehingga berita yang kita siarkan lebih akurat dan tidak merugikan masyarakat ataupun berimbang bagi masyarakat. Teman-teman, saya memiliki satu quotes, yaitu
Hati-hati dalam menerima dan meneruskan berita. Jika itu benar, jangan sampai kita gibah. Jikalau itu salah, jangan sampai kita fitnah. Demikian presentasi hadis tematik saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.